Ya, kita lanjutkan bentar. Nah, misalnya diketahui proposisi berikut. Di mana proposisi P hari ini hujan, proposisi Q hari ini dingin. Maka kalau kita pengen mencari Q berkonjungsi dengan negasi P, ya. Kita tahu Q itu hari ini hujan, ya. Q hari ini hujan. Negasi dari P apa? Hari ini hujan berarti hari ini tidak hujan. Hari ini dingin ya, sorry. Q itu hari ini dingin. Negasi P apa? Negasi P itu hari ini hujan. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, Q konjungsi dengan negasi P, maka proposisinya menjadi hari ini dingin, di mana hari ini dingin adalah Q, ya. Atau dan, sorry, kalau konjungsi ya dan, ya, ini salah ini. Dan hari ini tidak hujan sebagai negasi P, ya. Ini adalah negasi dari P. Gitu. Nah, bagaimana kalau negasi P berkonjungsi dengan negasi Q? Negasi P apa? Negasi P, kalau kita lihat, negasi P adalah hari ini tidak hujan, ya. Kemudian negasi Q hari ini tidak dingin. Maka kalau digabungkan ataupun dikonjungsikan, kedua proposisi tersebut menjadi hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Gitu ya. Bagaimana kalau negasi di dalam negasi P? Ya. Sudah negasi di dalam negasi P. Berarti ini kalimat ingkaran, mengingkari sesuatu yang diingkari. Maka menjadi negasi P apa? Hari ini hujan. Berarti kita hari ini tidak hujan, sorry ya. Negasi P yaitu hari ini tidak hujan, berarti kita mengingkari hari ini tidak hujan. Bagaimana cara menyusun kalimat agar hari ini tidak mengingkari hari ini tidak hujan? Maka kita mengingkari dengan mengatakan tidak benar, hari ini tidak hujan, ya. Jadi gitu. Ya. Sekarang ada proposisi bersyarat atau implikasi. Proposisi bersyarat. Selain dalam bentuk konjungsi, disjungsi, dan negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul dalam bentuk jika P maka Q, ya. Jika P maka Q, ya. Jadi yang menjadi syarat sini P, ya, bisa jadi syarat P atau sebaliknya jika Q maka P, ya. Jadi ada proposisi yang menjadi syarat, ya. Itu makanya dikatakan proposisi bersyarat. Nah, contoh, jika Bertrand lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayahnya, ya. Syaratnya apa lulus ujian? Untuk apa? Untuk mendapat hadiah dari ayahnya. Ini namanya proposisi bersyarat. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi. Walaupun ini 80 derajat Celcius itu luar biasa panasnya, ya. Maka alarm berbunyi. Jika kalian tidak mendaftar ulang, maka kalian dianggap mengundurkan diri, ya. Jadi kalau nggak daftar ulang, KRS-an ya dianggap mengundurkan diri, ya gitu ya. Ini salah satu contoh proposisi bersyarat. Bentuk-bentuk pernyataan ini disebut proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi, ya, berdampak, ya, atau mempunyai kondisi, berkondisi dia. Kita simpulkan dengan notasi berikut. P, ya, panah ini mengindikasikan syarat, ya. Jadi P sebagai syarat Q. Atau kita baca jika P maka Q. Cara bacanya seperti itu. Nah, proposisi P disebut hipotesis, ya, atau antecedent atau variabel yang mempengaruhi, atau premis atau kondisi. Dan proposisi Q disebut, ini ada Q ya, sorry. Proposisi Q disebut konklusi atau
sekuen atau dampak. Ya gitu. Nah, tadi kita sudah belajar konjungsi, disjungsi, negasi. Sekarang kita tambah pengetahuan lagi, ternyata ada preposisi bersyarat. Nah, apa sih fungsinya kita tahu seperti ini ya? Untuk apa kita belajar tentang logika seperti ini? Nanti ketika teman-teman masuk ke pembahasan algoritma, menyusun sebuah algoritma yang baik, di situ baru teman-teman sadar pentingnya kita belajar tentang logika seperti ini. Nanti teman-teman akan tahu. Pertemuan keempat nanti kita akan masuk algoritma, baru sadar. Ya. Nah, ini ada peta kebenarannya. Ya. Jadi di sini ada P, proposisi P, proposisi Q, ada implikasinya. Ya. Misalnya kalau proposisi P itu benar atau true, proposisi Q itu benar juga, maka pasti menghasilkan maka P maka Q itu pasti juga benar. Kalau proposisi P-nya benar, proposisi Q-nya salah, maka kalimat bersyaratnya juga pasti, kesimpulannya atau antecedennya juga pasti akan salah. Kalau proposisinya salah atau false, kemudian Q-nya benar, maka anteceden atau hasil dari proposisi bersyaratnya juga pasti akan benar. Ya. Karena kuncinya ada di Q ini, ya. Kemudian kalau misalnya proposisi P-nya itu false, ya, dan proposisi Q-nya itu false, ya, kalau dua-duanya false, P maka Q, ini bisa jadi benar. Bagaimana contohnya? Coba kita lihat ya. Nilai ujian akhir Anda di atas 80. Ini misalnya P, ya. Ini benar, nilai ujian kita di atas 80. Dan Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Ini konklusi ya. Ini Q. Benar. Pada kasus ini kita bisa katakan pernyataan dosen Anda benar. Jadi kalian dikasih nilai A itu benar. Ya, karena nilai kalian di atas 80. Ya. Beda lagi kalau misalnya nilai ujian Anda 80, ya, tetapi Anda tidak dapat nilai A. Ya. Pada kasus ini bisa jadi, ya, dosen Anda salah. Ya. Salah dia atau false dia. Bisa jadi. Karena nilai Anda 80, kecuali parameternya bukan cuma nilai ujian. Nah, nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Ya, ini hipotesis salah untuk mendapatkan nilai A misalnya. Dan Anda dapat nilai A, ya. Ini di bawah 80, ini false ya, yang ini ya. Tapi Anda mendapat nilai A ini true, karena kita kan kebenarannya dapat nilai A. Pada kasus ini dosen Anda tidak dapat dikatakan salah, ya. Karena dia yang melihat kemampuan kalian, ya. Dia melihat kemampuan rata-rata kalian. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya nilai ujian Anda itu di bawah 80, ini false ya. Kemudian kalian tidak dapat nilai A juga, ini false, maka benar. Ya, kalian pasti tidak akan dapat nilai A. Jadi pada kasus ini ya, contohnya yang di sini ya, false true. Ini ya. False true. Nilai A yang diberikan oleh dosen Anda itu benar. Jadi gitu ya. Ini varian proposisi bersyarat. Ada yang namanya konversi, kebalikan ya. Jika Q maka P. Ada yang namanya inversi. Negasi P maka negasi Q, ya. Ada yang namanya kontraposisi. Negasi Q maka negasi P. Ya. Ini tabel kebenaran untuk masing-masing, ya. Ada
Jika proposisi P benar, proposisi Q benar, ya, maka implikasinya P maka Q itu benar. Ya. Jika proposisi negasi P-nya false, kemudian negasi Q-nya false, maka inverse-nya ya itu benar. Ya. Bisa dilihat di situ. Nah, ini misalnya contoh ya. Tentukan konversi, inversi, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Bertrand mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Ya. Jika Bertrand mempunyai mobil, ya, Bertrand mempunyai mobil ini adalah P. Kita buat dia sebagai key ya, key. Proposisi key. Maka ia orang kaya. Kita buat sebagai proposisi P. Converse. Sorry kebalik. Benar awal ya. Jika Bertrand mempunyai mobil ini adalah P, maka ia orang kaya ini adalah Q. Konversi Q maka P. Ya. Jadi kebalikannya. Jika Bagnaya, ini ganti nama orangnya, sorry. Ini Bagnaya aja kita ganti, jangan Bertrand terus, Bagnaya. Jika Bagnaya orang kaya, ia mempunyai mobil. Ini bentuk konversinya. Bagaimana bentuk inversinya? Bentuk inversi itu apa? Negasi P maka negasi Q. Ya, inversi itu lawanan. Maka jika Bagnaya tidak punya mobil, ya, sebagai negasi dari P, maka dia bukan orang kaya. Ini sebagai negasi dari Q. Ya. Kemudian kontraposisi gimana? Ya, jika negasi Q maka negasi P. Ya. Jika Bagnaya bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Jika Bagnaya bukan orang kaya, ini adalah negasi Q, dan maka ia tidak mempunyai mobil, ini adalah negasi P. Jadi gitu. Nah, ini adalah latihan ya. Ya. Ada latihan, tentukan nilai kebenaran dan kesalahan dari masing-masing proposisi berikut. Ya. Gunung Everest lebih tinggi dari Gunung Fuji, ya. Tomat itu sejenis sayuran, ya. Ditentukan apakah ini false, ya, or true. Gitu ya. Kemudian saya nanti akan ada latihan nomor 2, ya. Itu nanti akan ada di slide, silahkan dicek slide yang saya share. Nanti ada nomor 2, ya. Jadi latihannya bukan cuma 1 nomor, ada 2 nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi